namanya khidmat ilmiah, tapi masih rangkaian dari manakib. Dan manakib itu adalah panggung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Tuan Syekh adalah waliullah. Jadi kalau khidmat ilmiah apa? Maka kita buka kolbu kita masing-masing, berharap semoga Allah kucurkan untuk kita khidmat ilmiah yang benar, yang bermanfaat, melalui Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, melalui para mursyid kita yang ada di sini, Syekh Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Untuk itu kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bulan Muharram sesudah bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ada ibadah haji. Dan inti ibadah haji ada pada wukuf. Dan pada wukuf itu ada pesan penting dari Rasulullah SAW. Karena haji itu adalah haji wada. Haji yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang sekaligus itu haji terakhir. Karena beberapa bulan kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat. Maka dalam khutbah wada itu ada satu pesan yang sangat utama. Apa kira-kira pesannya, Bapak Ibu sekalian? Pada saat itulah Rasulullah menyampaikan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dinmu. Mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar langsung menangis. Terisak-isak. Kenapa? Sebab ad-din, agama itu disampaikan melalui Rasulullah SAW. Kalau dikatakan hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Dan kalau Rasul sudah selesai, berarti akan ditarik dari muka bumi. Maka Abu Bakar menangkap itu dengan rasa duka, rasa sedih, sekaligus juga rasa khawatir atau galau, kalau kata anak sekarang. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Agama itu sudah sempurna. Sudah kamil. Sudah mencapai kamilah kesempurnaan. Ini agama yang sempurna. Dan nabinya juga nabi yang sempurna. Itu. Tidak akan ada lagi agama lain. Tidak akan ada lagi rasul lain. Tetapi bagaimana reaksi para sahabat waktu itu? Macam-macam. Setelah Rasulullah SAW wafat, agamanya sempurna, kehadiran Rasul disempurnakan. Makna wafat itu sendiri bermakna disempurnakan, dituntaskan. Tapi reaksi sahabat macam-macam. Ada yang seperti tidak bisa menerima dengan kematian Rasulullah. Ada yang sedih, penuh khawatir, ketakutan. Padahal petunjuk sudah diturunkan secara sempurna. Ajaran sudah diturunkan secara sempurna. Takut apalagi, khawatir apalagi, risau apalagi. Tapi ya begitulah memang manusia.
selalu saja punya kekhawatiran terhadap masa depan. Ada yang menolak, ada yang galau, ada yang pasrah begitu saja, ada yang konyol, penasaran, harus ada nabi baru, rasul baru. Sehingga akhirnya mengaku-ngaku jadi nabi, mengaku-ngaku jadi rasul. Kasus siapa itu? Musailamah. Itu. Maka agamanya sempurna, rasulnya sempurna. Amalkan saja, para sahabat pun mengamalkan. Di antara para sahabat itu yang banyak macamnya, ada yang penuh kesungguhan mendalami ilmu, jadilah mereka ulama. Ada di antara mereka yang mendalami ilmu juga menggiatkan ibadah. Sehingga digambarkan dalam surat Yunus ayat 62-63. Orang yang gencar melakukan ibadah. Juga dalam sebuah hadis qudsi. Terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Maka dalam pandangan Allah mereka adalah aulia. Jadi ada yang ulama, ada yang aulia. Ada yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan sosial. Mengurus negara, mengurus fakir miskin, mengurus baitul mal, bahkan berperang. Mungkin tidak terlalu menonjol keulamaannya, tidak terlalu menonjol keauliaannya. Tapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang salihin. Itu. Nah, setelah Rasul wafat, dan nanti para sahabat semuanya juga wafat, segelintir sahabat yang memang aulia, yang memang ulama, yang memang salihin ini, otomatis mereka pun menjadi pembimbing bagi generasi berikutnya. Setelah sahabat, tabi'in. Di antara para tabi'in begitu juga. Ada yang menekuni ad-din, agama yang sempurna ini. Sehingga sebagian mereka menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi solihin juga. Dan ketika generasi tabi'in nanti mengajarkan kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in, mereka lah yang menjadi pembimbingnya. Begitu seterusnya. Dari zaman ke zaman. Selalu saja ada orang yang mengikuti agama yang sempurna ini. Mengikuti ajaran Rasul yang sempurna ini. Sehingga mereka pun menjadi ulama, aulia, dan solehin. Yang secara ukuran kemanusiaan mereka pun mencapai kesempurnaan juga sebagai manusia. Jadi sempurnanya Muslim itu adalah ketika agama sudah disempurnakan, Rasul sudah disempurnakan, sudah wafat. Kalau masih terus ada Rasul, malah belum sempurna. Karena setiap keputusan bukan lagi dibuat oleh si Muslim itu. Keputusan-keputusan itu, arahan-arahan itu dibuat oleh sang Rasul, dan Rasul mendapatkannya dari Allah. Jadi ada keterlibatan langit. Sempurnanya Muslim, ketika agama sudah disempurnakan, Rasulnya sudah diwafatkan, disempurnakan, disitulah umat Islam sempurna sebagai manusia. Sempurna sebagai muslimin. Artinya, tidak bisa terus-menerus mengharap arahan petunjuk dari langit, dari Allah, dari Rasulnya. Karena ajarannya sudah diturunkan. Agamanya sudah diturunkan. Hadis-hadisnya sudah ada dari Rasul. Bikin keputusan sendiri. Disitulah kesempurnaannya umat Islam. Karena umat Islam itu sudah diberikan kolbu, hati nurani. Umat Islam sudah diberikan ilmu. Sejak zaman Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma. Ketika Adam diturunkan ke muka bumi, bekal pertama, 'allama Adam al-asma. 'Allama. Dijadikan makhluk berilmu. Bahkan kemudian ketika sudah hidup di dalam jannah, diberikan kebebasan. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan
haitsu syi'tuma. Ada masyiah, ada kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Free will, kebebasan berkehendak. Dan kebebasan berkehendak yang Allah berikan kepada manusia begitu besar, sampai di ayat lain Allah katakan, walau sya'a rabbuka, kalau saja Tuhanmu sya'a menghendaki, la amana man fil ardi, akan berimanlah semua orang di bumi. La amana man fil ardi kulluhum ajma'in, atau kulluhum jami'a, mohon maaf kalau saya salah. Maka akan beriman semua manusia dengan iman yang sama. Tapi sudah diberikan kebebasan. Bayangkan kebebasan yang begitu besar, sampai-sampai manusia dibebaskan bahkan untuk memilih tidak beriman kepada Allah. Kebebasan. Dan dipertegas di surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi sejak asalnya manusia dijadikan makhluk yang berilmu, makhluk yang punya kebebasan, masyiah. Dengan itu manusia menjadi makhluk yang kreatif, bisa membuat keputusan sendiri. Ditambah lagi, diutus ad-din yang sempurna, dibawa oleh Rasul, dan ketika din yang sempurna itu dan Rasulnya disempurnakan, maka manusia Muslim itu adalah manusia yang sempurna sebagai manusia. Gunakan agama, gunakan ajaran Rasul, gunakan kemampuan ilmu dan kebebasan yang ada untuk hidup membuat pilihan-pilihan. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Sudah jelas kok mana yang baik, mana yang menyimpang. Buatlah pilihan. Dan karena ada kebebasan itu, karena ada keputusan yang harus dibuat, maka manusia pun mengemban resiko dan tanggung jawab. Di antara resikonya, kalau dia memilih membuat kebaikan, resikonya adalah masuk surga. Masuk surga itu bagian dari resiko itu. Tapi kalau dia memilih jahat, ada resiko, dia pun masuk neraka. Kalaulah tidak ada kebebasan membuat pilihan, semua serba ditentukan dari langit, tidak perlu surga dan neraka. Adanya surga dan neraka itu imbalan atas perjuangan yang dibuat oleh manusia. Atas keputusan dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia. Atas kreativitas yang dibuat oleh manusia. Berdasarkan ilmu dan masyiahnya, berdasarkan pedoman din yang sempurna, arahan Rasul yang sempurna. Buat. Maka ada surga dan neraka. Sempurnanya umat Islam itu ketika din sempurna, Rasul disempurnakan. Nah, maka manusia umat Islam itu turun-temurun terus. Ada saja umat Nabi Muhammad segelintir orang yang menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi mursyidin. Dan mereka menjadi solihin, maksud saya. Menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi solihin. Dan karenanya mereka sangat pantas ditugaskan oleh langit menjadi pembimbing bagi generasi berikutnya. Pembimbing, mursyid. Ada rangkaian emas, sanad, silsilah, para ulama, para aulia, para solihin yang menjadi mursyid. Mursyid yang saya kenal terakhir, mursyid yang sempurna, Syekh Ahmad Sahibul Wafa, Tajul Arifin. Tapi begitu mursyid yang sempurna itu Abah Anom wafat, maka murid-murid Abah Anom pun gelisah juga. Seperti para sahabat di saat Rasul yang sempurna itu disempurnakan, diwafatkan. Gelisah juga. Ada yang murid serba ketakutan, bingung. Lalu siapa mursyid kita berikutnya? Sibuk cari mursyid baru. Sibuk mendiskusikan tentang kemursidan. Padahal dalam tarekat, kemursidan itu urusan Allah. Kenapa kamu yang diskusikan? Kriterianya dicari, kitab ini, kitab itu, menurut syarat dari Syekh Anu. Kenapa jadi kita yang mikirin mursyid? Kita murid. Jadi ada yang gelisah, penuh ketakutan. Ada yang sibuk mencari mursyid baru. Bahkan ada yang mempersiapkan diri jadi mursyid berikutnya. Itu.
Sekalian, saya hanya ingin menyampaikan satu pesan saja. Bagaimana mestinya adab kita ini sebagai murid dari mursyid. Ad-din sempurna. Dibawa oleh Rasul, Rasul yang sempurna. Diamalkan oleh para sahabat, sahabat-sahabat utama yang sempurna menjadi ulama, menjadi aulia, menjadi salihin. Lalu mereka ditugaskan menjadi mursyid yang sempurna bagi generasi berikutnya. Nah, mursyid sempurna itu akhirnya sampai kepada Abah Anom. Abah Anom sudah disempurnakan, maka kita menjadi murid yang sempurna juga. Sempurna yang bagaimana? Sempurna sebagai murid. Itu. Gunakan apa yang sudah Allah berikan sejak Nabi Adam dulu. Ilmu dan kebebasan, masyiah, kreativitas, pikiran, inovasi. Gunakan itu. Sempurna yang bagaimana kita ini sebagai murid sudah diberikan din yang sempurna, hadis yang sempurna, qaul, ijma, para sahabat yang sempurna, sudah diberikan thariqah yang sempurna oleh mursyid yang sempurna. Selesai. Tinggal amalkan. Tidak sepantasnya seorang murid Abah Anom kemudian gelisah. Abah Anom mati. Ya memang kalau badan basar mati. Ruh dicabut. Itu namanya wafat. Terus kenapa harus gelisah? Semuanya sudah sempurna. Amalkan saja. Tidak sepantasnya. Dan tidak sesuai dengan adabnya. Seseorang yang cuma murid kemudian mencari-cari mursyid ketika mursyidnya masih mengendalikan dia. Tetapi Abah Anom sudah mati. Yang mati badan. Ruh tidak mati. Kalau ada yang penasaran, lihat surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 42. Juga surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 60 dan 61. Basar badan itu mati. Ruh itu dikeluarkan wafat. Beda mati dan wafat. Tapi orang wafat itu tidak berarti musnah ruhnya. Rasulullah, para aulia, termasuk guru mursyid kita, masih ada di alam barzah, alam barzah. Dan mereka masih terus mengawasi kita. Dan mereka dengan izin Allah masih sering turun ke muka bumi. Apa iya Pak? Orang sudah mati masih bisa turun ke bawah, ke bumi. Ini kadang-kadang kita kurang sabaran. Hadis-hadisnya sahih. Nabi katakan, siapa mami muslim yusallim alayya. Tidaklah seorang muslim berkirim salam, mengucapkan salam untukku. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka seketika itu juga Allah akan turunkan ruhku ke muka bumi dan aku akan menjawab salam orang itu. Jadi ruh masih bisa turun ke muka bumi. Itu. Ya. Kemudian hadis lain, tidaklah seseorang mendatangi kubur saudaranya yang ketika di dunianya dia kenal, lalu dia ucapkan salam, maka saudaranya yang badannya terkubur di situ, ruhnya itu dihadirkan ke situ, dan itu ruh menjawab salam orang yang menziarahinya. Maka Rasulullah memberi contoh, kalau beliau ziarah ke Baqi, pekuburan di Madinah itu, begitu mendekati, memasuki pekuburan, Nabi ucapkan, Assalamualaikum, ya ahlat diyarul muslimin. Salam untukmu, wahai penghuni perkampungan ini. Assalamu, salam hormat. Ala untuk kum, alaikum untuk kum, kamu. Nabi tidak gunakan assalamu alaihim, salam untuk mereka ya Allah. Him, mereka entah di mana. Tapi kalau kum mukhatab, diajak bicara langsung. Karena memang Rasul menyaksikan kehadiran itu. Maka hati-hati berada di Suryalaya. Sesungguhnya ruh Abah Sepuh, Abah Anom menyaksikan. Dan pada momen-momen tertentu dengan izin Allah mereka turun menyaksikan. Hati-hati. Itu. Jadi tidak usah ragu dengan wafatnya mursyid yang kamilah. Kalau ada murid yang kemudian ragu, lalu dia mencari-cari, meskipun dia seorang
pandai membaca kitab, ahli kitab, cari kitab ini, kitab syarat mursyid begini, kriteria mursyid begini, dalam rangka mencari-cari, artinya dia sudah tidak merasa dibimbing oleh mursyidnya lagi. Sehingga dia mencari. Sudah kendor robitohnya dengan mursyidnya. Dan itu sikap yang tidak beradab. Apalagi bukan sekarang mencari-cari. Dia menjadi bagian dari tim sukses. Mensponsori orang-orang tertentu untuk menjadi mursyid. Pengganti Abah Anom. Mursyid. Ini lebih lagi nih. Celakanya. Itu dia di tim sukses. Apalagi yang kemudian membentuk opini. Menggiring-giring orang untuk memursyidkan dirinya. Tidak. Karena itu sudahlah. Sudah. Tidak usah kita mursyid, urusan Allah, urusan langit. Kita murid. Ad-din sudah sempurna. Rasul sudah sempurna. Mursyid, para aulia, ulama, salihin yang dikirim kepada kita, mursyid-mursyid yang sempurna. Kita tidak ragukan Abah Anom mursyid yang kamil mukamil. Sudah, semua sudah sempurna. Jadilah murid yang sempurna. Murid yang sempurna, mau mikir, mau kerja keras, mau menelaah. Itu karena sudah Allah beri ilmu dan masyiah. Mau mengamalkan, ada Quran, hadis, kemudian ajaran-ajaran tarekahnya, amalkan. Tidak usah mikir-mikir. Tidak beradab, itu murid. Apalagi jadi tim sukses, apalagi, udahlah. Ya, sudah, amalkan saja, sudah, amalkan. Sampai ada yang bertanya ke saya, Pak Wafidin, memangnya nggak mungkin kalau satu saat Allah turunkan lagi mursyid kamil mukamil? Ya kalau bicara mungkin, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Yang wajib dan mustahil hanya ada pada Allah. Sedangkan yang ada pada makhluk semuanya mungkin. Mungkin, jadi mungkin. Probable. Tidak ada kemustahilan bagi Allah. Tetapi itu bukan urusan kita. Kita murid. Sudah. Amalkan saja. Laksanakan saja. Itu. Nah, yang kedua. Itu sikap ya. Jadi jangan ada lagi diskusi-diskusi tentang kriteria mursyid. Di grup-grup. Di WA-WA grup-grup sosial. Jangan ada lagi diskusi tentang kriteria. Tentang si anu, si ini, si anu. Ada lagi sponsorshipnya, ada lagi tim suksesnya. Jangan. Itu nanti merusak adab kita dan merusak robito kita pada Abah Anom. Jangan. Ya. Nah, yang kedua, sebagai murid juga kita menerima amanah. Ada pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan, salah satunya fungsinya sebagai lembaga pendidikan adalah untuk pengembangan dunia ilmiah. Dan juga kita dipesankan oleh mursyid kita, amal kita mestinya amal yang ilmiah, sekaligus ilmu yang amaliyah. Karena itu pengembangan ilmu suatu keharusan bagi semua murid-murid TKN Suryalaya. Apalagi dari 6.236 ayat Quran yang diturunkan, ayat yang pertama, orang sering bilang 6.666. Tapi coba deh hitung aja sendiri. Ya. Dari buka aja mushaf Quran dari halaman paling terakhir juga ada daftar isi itu. Pegang kalkulator. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286 terus jumlahin. 6.236 ayat Quran yang diturunkan. Ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra. Jadi kita ini memang semestinya menjadi thariqah yang ilmiah, yang gemar pada membaca. Tetapi yang sering terjadi, gemar bacanya, baca WhatsApp, baca medsos, baca Qur'annya, jarang. Saya masih banyak jumpai, Masya Allah. Ini peringatan ya. Masih banyak ikhwan dan yang dikatakan mubalik sekaligus ustadz, baca Qur'annya berantakan. Makhrajnya nggak beres. Tajwidnya nggak beres. Ayo. Jangan bikin malu abah. Jadi murid yang baik beresin itu.
Nah, Ramadan kemarin siapa yang khatam baca Quran? Tunjuk tangan. Ya, sedikit. Karena yang lain tawadu. Nggak mau tunjuk tangan. Itu, tawadu. Tahu warna duit. Nah, jadi banyak baca ya. Ini. Dan juga suatu saat Bilal azan subuh. Selesai azan, ya Bilal nunggu. Kapan Rasulullah keluar dari rumahnya, dari kamarnya. Kalau sudah keluar, maka Bilal mengucapkan iqamah. Ditunggu-tunggu Rasul nggak keluar-keluar. Akhirnya Bilal khawatir, takut keburu syuruk, matahari terbit. Minta izin, dan diizinkan oleh istri Rasulullah masuk ke kamar Nabi. Terlihat Nabi sedang menangis dengan air mata yang membanjiri sampai ke jenggotnya. Ada apa ya Rasulullah? Engkau nampak begitu khawatir, seperti takut sesuatu. Aku baru menerima wahyu, yang aku khawatirkan nanti umatku tidak melaksanakan, tidak mengamalkan wahyu ini. Bapak Ibu catat saja, wahyunya itu surat 3, surat Ali Imran, ayat 190, 191, dan seterusnya sampai 10 ayat. Itu. Di ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, penciptaan khalq, penciptaan, jangan katakan penciptaan itu penciptaan yang pertama dan sudah selesai. Karena sesungguhnya penciptaan langit dan bumi sampai sekarang masih berlangsung. Itu. Setiap saat ada ribuan sel-sel darah di dalam tubuh kita yang mati. Dan kemudian terbawa keluar. Ya, melalui penyaringan di ginjal terbawa keluar oleh kencing. Dan setiap saat juga terbentuk sel-sel darah yang baru. Maka orang yang suka donor darah itu dipacu, tubuhnya seperti kekurangan darah, maka dia dipacu untuk lebih cepat menghasilkan darah yang baru. Maka orang yang sering donor darah itu darahnya darah muda terus. Gitu. Ada sel-sel daging, sel-sel saraf yang mati dan terbentuk sel baru. Termasuk gunanya tidur. Ketika tidur, pada tubuh kita terjadi proses regenerasi, pembentukan sel-sel baru. Berarti tubuh kita yang sekarang bukanlah tubuh kita yang 10 menit tadi. Karena selalu terbentuk tubuh baru. Penciptaan itu belum selesai. Sampai sekarang terjadi. Begitu juga bumi terus berputar. Berpusing pada porosnya. Sambil itu bumi dikelilingi oleh bulan. Bulan juga berpusing, berputar pada porosnya. Sambil itu bulan mengelilingi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Bulan berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Lalu keduanya pun mengorbit, mengelilingi matahari. Dan semua bintang-bintang dan miliaran planet-planet. Semua dalam keadaan bergerak. Membentuk susunan baru. Membentuk tatanan kosmik baru. Membentuk struktur alam yang baru. Maka penciptaan alam pun belum selesai. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi. Maksudnya dalam peristiwa-peristiwa yang ada di langit dan di bumi. Dalam kejadian-kejadian alam. Semua peristiwa, semua kejadian alam. Itu adalah proses khalq, penciptaan. Belum selesai. Waqtilafil laili wan nahar. Dan silih bergantinya malam dan siang. La ayatin. Pada semua peristiwa di alam itu. Di situ ada ayat-ayat. Tanda-tanda. Isyarat-isyarat. Yang menunjukkan Allah itu ada. Di balik semua peristiwa yang dahsyat ini. Ada dia. Dia yang maha ada. Maha mengadakan. Dia yang hidup dan maha menghidupkan. Dia yang cerdas dan maha mencerdaskan. Dia yang sangat berkehendak. Kehendaknya pasti terjadi. Dan dia maha menghendakkan. Dia yang maha kuasa dan maha mengkuasakan. Pada peristiwa alam. Baik yang di langit
maupun pada kehidupan manusia, manusia bagian dari alam, itu ada ayat-ayat. Ayat-ayat dari Allah. Maka dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 53, Allah katakan, sanurihim ayatina. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami. Fil afaqi. Di ufuk-ufuk, di jagat raya. Wa fi anfusihim. Dan pada diri mereka sendiri. Pada diri manusia. Maka filosof-filosof Yunani paham. Alam itu ada alam makro, makrokosmos. Ada alam mikro, mikrokosmos. Yaitu diri manusia. Filosofi Jawa mengenal ada yang disebut jagat gede, jagat raya, ada jagat cilik. Dan di semua itu ada ayat-ayat Allah. Pelajari. Hatta yatabayyana lahum. Sehingga bagi orang yang mempelajari ayat-ayat Allah di alam, ayat-ayat yang kauniyah itu akan menjadi jelaslah bagi mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bahwa di situ Quran, bahwa Quran itu benar. Quran juga ayat Allah. Ayat yang Quraniyah. Sedangkan yang di alam berupa peristiwa, ayat yang kauniyah. Pelajari ayat kauniyah akan menjadi jelas kebenaran ayat Quraniyah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Karena Muslim, merasa Muslim, belajarnya Quraniyah saja, hadis saja. Tidak. Peristiwa alam harus disaksikan, dipelajari juga. Itu. Maka menyaksikan fenomena terakhir ini, begitu dahsyatnya penyiksaan terhadap orang-orang Palestina di Gaza. Sampai yang kesel, yang marah, bukan saja kita yang Muslim, orang-orang non-Muslim di dunia barat pun marah itu. Menyaksikan kekejian-kekejian Israel di Gaza itu. Marah. Mohon maaf. Saya baru 2 minggu pulang dari Jerman dan Italia. Tahun lalu saya dari Amerika. Saya menyaksikan bagaimana orang-orang di Eropa, di Amerika itu marah. Para mahasiswa berdemonstrasi di universitas-universitasnya. Menuntut supaya pemerintah mereka menekan pemerintah Israel. Nah, yang menarik. 3 negara Eropa yang paling pertama mendukung kemerdekaan negara Palestina adalah Spanyol yang baru menang Piala Eropa kemarin. Masih ingat dong? Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Dan itu adalah 3 negara Katolik. Jadi menyaksikan itu, politisi mereka, anggota parlemen mereka, mahasiswa mereka keras. Pemerintah mereka menyetujui, mendukung berdirinya negara Palestina. Saya jadi mikir, ini kan 3 negara yang basis Katoliknya kuat. Rupanya meskipun mereka bahkan Spanyol dulu pernah konflik dengan Islam, tapi mereka tidak bisa menutup mata dari kenangan-kenangan manis berinteraksi, bergaul dengan orang Islam. Tidak bisa menutup itu. Sekian ratus tahun dinasti Bani Umayyah bercokol di Spanyol. Bukan sekadar mengajarkan syariah dan ibadah. Ada urusan pertanian, urusan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi yang mereka tinggalkan. Yaitu. Jadi saya pernah datang ke Spanyol Selatan. Dibawa ke sebuah museum. Isinya pisau-pisau untuk pembedahan. Memang dari kecil kalau saya nonton TV, ada tayangan bedah, ibu-ibu deh, pernah operasi sesar kan, untuk melahirkan. Itu dokternya merobek kulit si ibu, perut si ibu, set dengan pisau. Lalu pisaunya ditaruh, plek, tangannya begini. Dokter di sebelahnya jadi asisten, nyerahkan pisau lagi, taruh lagi, begini lagi. Nah, saya mikir, untuk merobek itu saja kok pisaunya harus ganti-ganti. Kita kemarin Idul Adha dengan pisau yang sama bisa puluhan kambing kita dodet. Nah, teman dokter saya menceritakan lapisan pertama ini kulit, maka untuk merobek kulit itu jenis pisaunya lain. Setelah robek kulit di bawahnya ada lemak, harus jenis pisau lain. Setelah itu ada daging dan otot, harus pakai pisau jenis lain.
setelah itu rahimnya dibuka, setelah itu kantong ketubannya. Beda juga pisau untuk memotong bagian yang ada di telinga, bagian ada di mata, bagian yang ada. Tiap-tiap tubuh ini punya karakter jaringan daging, jaringan kulit yang beda-beda, pisaunya beda. Maka di Spanyol itu, di museum, saya ditunjukkan kotak kaca. Isinya lebih dari 3.000 jenis pisau. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang bundar, ada yang bergerigi, ada yang geriginya besar, ada yang kecil. Itu. Dan pemandu katakan, 3.000 jenis pisau operasi ini dikembangkan oleh dokter-dokter muslim ketika mereka menguasai Andalusia di abad-abad itu. Dari 3.000 jenis pisau itu, sampai sekarang 80%-nya masih digunakan oleh dokter-dokter modern. Itu satu saja saya ceritakan. Jadi meskipun Spanyol itu pernah dikuasai secara politik oleh Islam, dan dengan pengaruh perang salib, mereka menghantam Islam, tapi mereka sampai sekarang menyaksikan banyak karya-karya peradaban yang disisakan, ditinggalkan oleh umat Islam, karena ulama-ulama kita dulu bukannya soal fikih, ubudiyah melulu, tapi juga ada karya ilmiah dalam bidang kedokteran, dalam bidang astronomi dan lain-lain. Irlandia wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Maka sampai sekarang ada Irlandia Utara masih terus mau berontak terhadap Inggris. Kelaparan, terjadi bencana. Ini belum lama, baru sekitar 120 tahun lalu. 1800 sekian kok. Maka Khalifah Utsmani dari Turki perintahkan kirim bantuan 80.000 gulden, bukan gulden, pound sterling, mata uang Inggris. Kirim bantuan ke sana, 80.000. Karena ini sudah bentuk negara modern, duta besar Inggris yang ada di Turki datang kepada Sultan Utsmani protes. Jangan 80.000, kebanyakan. Karena ratu kami aja cuma bisa ngasih 20.000. Itu. Akhirnya Sultan Utsmani turunkan dari 80.000 menjadi 20.000. Tapi sisanya tidak berupa uang, berupa makanan-makanan, pakaian-pakaian, diangkut dengan kapal-kapal besar. Berlayarlah kapal itu, melewati Selat Gibraltar, naik ke utara, mau datang ke Irlandia, memberikan sumbangan, dihadang oleh kapal Angkatan Laut Inggris. Macet. Karena dihadang, dikirim pesan balik, maka Sultan Turki Utsmani kirim lagi kapal-kapal perang. Itu. Pelajari sejarah. Kenapa Kesultanan Aceh termasuk yang paling terakhir bisa ditaklukkan oleh Belanda? Karena dalam perang-perangnya, di Selat Malaka itu selalu mondar-mandir kapal patroli Angkatan Laut Khilafah Utsmaniyah dari Turki. Mereka pun itu kekuatan global dulu. Nah, akhirnya makanan itu sampai, maka di Irlandia sampai sekarang masih ada tugu prasasti. Tahun sekian kami mengalami kelaparan dan mendapatkan bantuan makanan dari Sultan Turki Utsmani. Maka sekarang saya nggak kaget. Spanyol, negara pertama mengakui kemerdekaan Palestina. Irlandia, jauh di utara, pertama mengakui Palestina sebagai negara. Norwegia, negara Katolik, bagian dari bangsa Viking. Itu juga mengakui. Karena dalam sejarah Viking ketika mereka perang dulu, mereka pun banyak dibantu pahlawan-pahlawan Islam. Dalam sebuah film tentang perang bangsa Viking, itu ada orang Arabnya pakai gamis jubah, sebelum perang dia bilang, saya mau minta pertolongan dengan Tuhan saya dulu. Lalu dia melakukan sholat di atas batu. Dan temannya bilang, oke, sampaikan permohonan, kami juga minta bantuan, katanya. Itu. Jadi, saya ingin menggarisbawahi, di masa lalu ulama-ulama kita bukan saja urusan-urusan syariah ubudiyah, tapi juga ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah. Dan karenanya bangsa-bangsa yang pernah konflik dengan Islam atau dikuasai Islam sekalipun, sekarang mereka menjadi pendukung kemerdekaan salah satu negeri muslim yaitu Palestina. Karena meskipun mereka pernah konflik, mereka mengalami sampai sekarang masih ada kenangan-kenangan indah
peninggalan-peninggalan yang bermanfaat bagi mereka. Itu. Nah, saudara sekalian, saya lanjutkan dengan ayat berikutnya. Pada ayat-ayat Allah, pada peristiwa yang ada di langit dan di bumi, silih bergantinya siang malam, di situ ada ayat-ayat tentang Allah. Bagi ulil albab. Uli yang memiliki al-albab, buang alif lam ma'rifahnya menjadi albab. Albab itu adalah jamak dari lubbun. Lub itu artinya inti. Dan hakikat diri manusia adalah ruh, intinya adalah kolbu. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi juga. Bagi mereka yang memiliki kolbu, ulil albab. Siapa ulil albab itu? Dijelaskan di ayat berikutnya. Ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu mereka yang selalu menzikirkan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan percayalah, zikir yang sambil berdiri, duduk, berbaring, itu paling mungkin adalah zikir khafi. Sebab kalau zikir jahri sambil berbaring, itu bakal susah. Itu gelagapan bisa jadi. Itu. Dan nggak bisa banyak-banyak. Ya. Apalagi dijelaskan lain dalam surat Al-Ahzab. Bahwa zikir itu zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tidak mengenal waktu, pagi maupun petang. Maka itu adalah zikir khafi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selain zikir, tafakkur, memikirkan khalqis samawati wal ard, berbagai kejadian dan peristiwa yang ada di langit dan di bumi. Zikir, fikir. Puncak dari zikir dan fikir itu, maka muncullah kekaguman terhadap haibatullah, kehebatan Allah. Dan muncullah rasa kecil diri. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah semua ini Engkau cipta dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Maha suci dari segala kelemahan, kekurangan, kekotoran, kebodohan. Fakina adzabannar, lindungilah kami dari neraka. Sujud, pasrah. Dan disambung dengan ayat-ayat berikutnya berisi doa-doa. Jadi kesujudan itu, kepasrahan itu, buah dari dua. Zikir, fikir. Ada orang yang mencapai posisi judrah, sujud pasrah. Karena banyaknya dia berfikir dengan segala kejujurannya. Saya sebut banyaknya berfikir, bukan banyaknya sekolah. Karena banyak orang sekolahnya tinggi-tinggi, gelarnya berentet, tapi nggak mikir. Gitu. Dari omongannya aja ketahuan isinya bagaimana. Ada orang yang mencapai judrah karena banyak berfikir, ada yang karena banyak berzikir. Imbangi, zikir, fikir, bagaikan dua sayap untuk terbang mendekat kepada Allah, lalu judrah, sujud dan pasrah. Ma khalaqta hadza batila. Nah, saya ingin akhiri. Satu tadi, tidak perlu jadi tim sukses atau cari-cari mursyid lain. Itu bukan adab murid. Amalkan saja. Yang kedua, bahwa kita mengemban amanah dari mursyid kita. Amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Karena itu ada pesantren, ini aktivitas ilmiah. Hidupkan pesantren ini. Kirim anak-anakmu sekolah di pesantren ini. Kirim para calon mahasiswamu berkuliah di IAILM ini. Dan IAILM akan terus berkembang. Saya memimpikan satu saat di situ akan ada prodi matematika. Nah, bahasa sudah nggak diragukan. Bahasa Arab, bahasa Inggris sudah kenceng. Tapi kalau ada saja matematika, maka di situ akan terjadi penguatan-penguatan logika dan aktivitas fikir. Maka ini amanah kita terima dan kita wujudkan. Dan kemudian yang lain, kita secara umum adalah anggota LD TQN, Lembaga Dakwah. Sebagai lembaga dakwah, kita anggotanya, maka kita semua adalah da'i. Kita semua da'i.
Sebagai dai, tugasnya da'ah, menyerukan, mengabarkan, menyerukan, mengajak, bukan memaksa. Maka serukanlah, sebarkan. Dan sebagai dai, bagaimana mau berdakwah? Menyebarkan, meyakinkan orang, mengajak, menyeru orang. Bagaimana bisa kita lakukan? Kalau kita tidak punya ilmunya. Karena itu lagi-lagi kembali, aktivitas ilmiah harus. Mohon maaf, para ustadz juga harus banyak membaca. Termasuk pengetahuan umum. Kalau tidak, ceramah di majelis-majelis TKN, ceramahnya isinya hal-hal yang mistikal melulu. Ceramah isinya yang sifatnya mitos-mitos melulu. Ceramah yang isinya pengkultusan melulu. Yang serba aneh-aneh melulu. Menjejaklah di muka bumi. Apa problem yang ada saat ini? Dan bagaimana kita hadapi, kita selesaikan dengan thariqah kita. Pertumbuhan penduduk melesat dengan tinggi. Pendidikan, di mana-mana banyak orang yang putus sekolah. Akibatnya, banyak orang yang tidak sekolah, tidak sedang menjalani training, pelatihan, tidak juga bekerja, pengangguran. Istilah modernnya itu NEET, N-E-E-T, not in education, tidak dalam pendidikan, employment, tidak sedang bekerja, dan training. Nah, bahasa lain itu pengangguran. Nah, orang nganggur kan tetap perlu makan. Itu. Nah, maka pengurus LDTKN perlu memikirkan ini. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, kualitas pendidikan yang amburadul, terutama dalam aspek pendidikan karakter. Ya. Kemudian banyaknya jumlah pengangguran. Nah, bagaimana mengatasinya? Loh, apa urusannya Pak? Urusan pengangguran, kemiskinan dibawa ke ceramah manakib. Kan ada di tanbih terhadap fakir miskin dan orang-orang yang berada di bawahmu dan fakir miskin, berikan perhatian, begitu ya. Nah, jadi jangan diartikan TKN Suralaya ini memisahkan urusan akhirat dengan dunia. Selamat bekerja kepada seluruh ikhwan dan kita semua, para pengurus LDTKN, Ibu Bella dan JMPS, juga pengurus koperasi, pengurus yayasan, dan juga kepada para wakil takin, para mubalik, para ikhwan dan akhwat TKN. Tahun baru Hijriah 1446. Tahun baru, semangat baru, tekad baru, kerja keras baru, berpikir baru, inovasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.